Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom dan Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai PPH pasal 4 ayat 2 atau yang biasa kita kenal atau yang biasa kita sebut dengan PPH final. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami dengan saya Minerva Christine Chandra dengan NIM 64240239. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang sering disebut dengan PPH final. Topik ini penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana pajak dikenakan pada jenis atau penghasilan tertentu dengan cara yang lebih sederhana. Mari kita mulai perjalanan pemahaman kita dari dasar hingga penerapannya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya yang lainnya. Pertama-tama, apa sih sebenarnya PPH pasal 4 ayat 2 itu? Secara singkatnya, pajak ini dikenakan atas penghasilan tertentu yang memiliki tarif tetap dan bersifat final. Final dalam konteks ini berarti setelah pajak dipotong, penghasilan tersebut sudah dianggap bersih dan tidak perlu lagi digabungkan atau dilaporkan ulang ke dalam SPT tahunan, seperti penghasilan biasa. Dengan sistem ini, proses administrasi menjadi lebih sederhana, seperti bank, koperasi, atau bendaharawan pemerintah yang bertindak sebagai pemotong pajak, agar pelaksanaan menjadi otomatis dan secara cepat. Misalnya, kita punya deposito atau tabungan di bank. Setiap bulan kita mendapatkan bunga atau ada di diskonto dari surat keuangan menjadi SBI. Untuk jenis penghasilan itu, pajak dipotong langsung sebesar 20% dari bruto. Artinya di sini total bunga yang kita terima sebelum dikurangi pajak. Contohnya yaitu bunga sebesar 1 juta rupiah, pajak sebesar 20% itu sama dengan 200.000 kita dan masuk ke kitanya sebesar 800. Kita tidak lagi harus menghitung ulang di akhir tahun. Pajaknya sudah selesai begitu dipotong. Adalah pengecualian bunga deposito. Pengecualian yang penting untuk diketahui oleh teman-teman semuanya. Yang pertama, jika total simpanan atau deposito kita tidak lebih dari 7,5 juta dan tidak dimanipulasi dengan pecah-pecah agar potongan pajak dihindari, maka bunga yang diterima bisa bebas pajak. Selain itu, bunga yang diterima oleh lembaga-lembaga tertentu seperti bank, dana pensiun yang sah, atau tabungan rumah sederhana yang ditunjuk pemerintah juga dikecualikan. Dengan aturan ini, pemerintah memberi ruang bagi masyarakat kecil dan lembaga sosial agar tidak terbebani pajaknya. Selanjutnya, untuk bunga obligasi dan diskonto SPN. Apa sih yang dimaksud dengan bunga obligasi dan juga diskonto SPN? Dua jenis penghasilan yang berbeda namun masuk dalam PPH final, yaitu bunga obligasi dan diskonto dari surat perbendaharaan negara atau SPN. Untuk obligasi, tarifnya adalah 15% untuk WP dalam negeri dan 20% untuk WP luar negeri. Sedangkan untuk SPN, tarif umumnya adalah 20% dari selisih harga beli dan jual. Namun pihak-pihak seperti bank, dana pensiun, dan reksadana yang masih dalam usia kurang dari 5 tahun mendapatkan pengecualian. Tahapan ini memperlihatkan bagaimana investasi keuangan yang lebih kompleks juga diatur agar jelas dan transparan. Selanjutnya, ada bunga simpanan koperasi dan hadiah undian. Bagi teman-teman yang menjadi anggota koperasi, ada juga aturan khususnya. Bunga simpanan koperasi dikenai PPH final dengan tarif 0% jika bunganya kurang dari 240.000 per bulan dan 10% jika bunganya lebih dari 240.000 rupiah per bulan. Contohnya, jika bunganya 350.000 rupiah, maka pajaknya 35.000 rupiah. Lalu untuk hadiah undian, misalnya kita beruntung menang hadiah tertentu, pajaknya adalah 25% dari nilai hadiah. Jadi, kalau hadiah itu 100 juta rupiah, maka pajaknya 25 juta rupiah.
Setelah dipotong, sisanya bisa kita terima. Aturan-aturan ini memastikan bahwa penghasilan yang sifatnya khusus tetap diatur secara adil. Berikutnya, ada 3 jenis penghasilan lainnya yang wajib diketahui. Yang pertama, ada penjualan saham di bursa efek. Dikenakan tarif 0,1% dari nilai transaksi. Angka yang relatif kecil, tetapi tetap final. Bagi pemilik saham pendiri, ada tambahan tarif sekitar 0,5%. Yang kedua, ada dividen. Laba yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham dikenai 10% pajak final. Namun, jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, bisa bebas pajak sebagai insentif. Lalu yang ketiga ada jasa konstruksi. Penghasilan dari layanan pembangunan, perencanaan atau pengawasan proyek dikenai tarif sekitar 2% hingga 6% tergantung jenis dan kualifikasi usaha. Dengan begitu, jenis penghasilan yang cukup beragam ini semuanya punya mekanisme pemotongan pajak yang jelas dan telah ditetapkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalihan dan sewa tanah atau bangunan dan juga UMKM. Yang pertama, pengalihan tanah atau bangunan. Penghasilan ini diterima dari penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, atau cara lain yang disepakati untuk mengalihkan hak atas tanah atau bangunannya. Tarifnya, jika kita jual tanah atau bangunan, pajaknya 2,5% dari nilai bangunan. Sedangkan pengalihan atas hak rumah sederhana dikenakan tarif lebih rendah yaitu 1%. Yang kedua ada sewa tanah atau bangunan. Penghasilan yang diterima diperoleh dari penyewaan tanah, bangunan atau gabungan keduanya seperti rumah, ruko, apartemen atau kantor. Tarifnya jika kita menyewakan properti seperti ruko atau apartemen, pajak yang dikenakan adalah 10% dari jumlah bruto sewa yang diterima. Dan yang terakhir ada UMKM. Berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Ketentuan ini berlaku untuk penghasilan dari kegiatan usaha, tidak berlaku untuk penghasilan dari sewa tanah atau bangunan atau pengalihan hak atas tanah bangunan. Tarifnya jika omset kurang dari 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif 0,5% dari omset. Bahkan jika omset masih kurang dari 500 juta tidak dikenakan pajak. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan tadi, kita bisa tarik beberapa poin penting, yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2 memberikan kemudahan karena tarifnya pasti, prosesnya sederhana, dan sifatnya final. Dengan mengetahui objek-objek pajak dan tarif yang berlaku, kita bisa lebih paham kapan dan bagaimana pajak itu berlaku. Aturan-aturan pengecualian juga menunjukkan bahwa sistem ini dirancang agar adil, tidak membebani masyarakat kecil, anggota koperasi atau pelaku UMKM. Semoga setelah presentasi ini, kita semua menjadi lebih sadar dan siap untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.